Lanjutkan dan saat ini Rio Patrice Kapela sudah bergabung bersama kita. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ini ada pernyataan Presiden SBY. Jangan lupa Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memiliki perolehan suara yang juga tinggi. Kita harus mengakui ada kekuatan politik real. Ya, kemudian Akbar Tanjung mengatakan, kalau kekuatan koalisi bisa kuat dan solid, mulai pusat hingga daerah, maka secara politik kebijakan perpolitikan pemerintah kitalah yang menentukan. Ini harus ada di garis bawah ya, mulai pusat hingga daerah, kitalah yang menentukan. Ini maksudnya kita ini siapa nih menurut Anda, Bang Rio Patrice? Ya pasti bukan Jokowi adalah kita. Ya saya bisa memahami struktur berpikirnya tentang situasi politik berdasarkan. Anda melihat bahwa Koalisi Merah Putih ini ingin mencobai, kalaupun tidak dapat presiden dan wakil presidennya, nampaknya kekuasaan di daerah akan dikuasai. Saya pikir ini ya, pusat itu tidak bisa disamakan dengan di daerah. Kita boleh lihat nanti, saya dulu pernah jadi anggota DPD Provinsi 2 kali. Ketika di daerah itu biasanya bupati wali kota itu, apalagi di kampung ya, itu pasti ada hubungan darah, teman sekolah dia, apakah hubungan saudara, pasti itu terjadi. Tidak seperti di pusat ya. Ketika misalnya mereka mau pilih si A, partainya bilang si B, apalagi tertutup, apapun resikonya mereka tanggung. Karena yang mau dipilih inilah saudara dia, teman dia. Kemudian ada dari DPP memerintahkan misalnya Merah Putih, si A saja dipilih wakilnya si ini. Ketika mereka nggak serut, mereka lari. Itu jadi tidak bisa seperti menggambarkan sosiologi politiknya itu sama dengan di kalau pusat. Anda baca dari pernyataan Pak Akbar Tanjung tadi apa? Ya saya melihat bahwa pengendalian ya dari politik mulai dari pusat sampai daerah melalui parlemen itu dikuasai dari Jakarta. Tapi sekali lagi saya mengatakan dalam satu rumah itu bisa 3 saudara beda-beda partai dia, sama-sama dulu DPR. Itu nggak peduli kan kalau perlu dikhawatir ya berarti. Kalau di daerah perlu khawatir. Nggak perlu khawatir ya? Saya nggak khawatir itu kalau di daerah. Oke, Mas Ari, tanggapannya Kalau apa? di Iya, DPR ya, nggak khawatir juga. Tapi yang perlu dihitung gini, bahwa apapun sistem yang kita pilih pasti ada plus dan minus. Itu pasti. Timbang aja nih. Oh iya, pasti memang kalau apapun sistem yang kita pilih pasti ada plus dan minus. Tapi yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih baik buat rakyat, kan itu sebetulnya. Iya, kalau misalnya tadi saya katakan harus kita mengambil sebuah keputusan itu punya reasoning yang kuat. Apakah misalnya hari ini ketika keterlibatan partisipasi rakyat cukup tinggi sampai pilpres, kemudian mendadak putar haluan kita potong dan tidak terlibat lagi dalam proses itu. Itu saya lihat kalau ibarat mobil nih, rem mendadaknya, tiba-tiba berhenti. Atau misalnya kita hitung betul, kita kaji secara akademis berapa korban ditimbulkan dari pilkada langsung, baik secara material, moral, dan rusaknya sosiologi di masyarakat, yang dulunya bertetangga baik, tapi karena beda pilihan, atau dia yang maju tetangganya nggak milih, kemudian menjadi terganggu hubungannya. Itu terjadi di daerah, harus diakui. Iya, kalau Mas Ari sendiri melihat dari pernyataan Pak Akbar Tanjung tadi, apa yang terbaca pertama kali? Dalam matematika politik tidak ada yang 1 tambah 1 2 gitu. Banyak kemungkinan yang terjadi. Namun saya melihat gitu ya bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah harusnya tetap dilakukan secara langsung. Karena disitulah hak demokrasi politik rakyat untuk memilih calon kepala daerahnya. Kalau pemilihan kepala daerah diserahkan pada DPRD, artinya apa? Aspirasi politik itu hanya dikangkangi. Tapi biayanya kan mahal, Mas Ari. Biaya untuk melaksanakan pilkada langsung tuh mahalnya luar biasa, lebih mahal. Justru itu yang harus kita benahi di undang-undang pilkada gitu ya, bukan mengembalikan pada DPRD, tetapi harus ada pembatasan biaya kampanye, harus ada transparansi dan akuntabilitas. Nah selama ini kita lupa gitu ya bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD itu bisa dilakukan manipulasi dengan menguasai 50% plus 1 pasti menang tuh calon. Anda melihat bahwa apa yang dikatakan seperti ini memotret pernyataan dari Pak Akbar Tanjung tadi bahwa kekuatan di daerah ini ingin dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Iya, saya sepakat itu bahwa konstelasi politik akan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Baik, Pak Refrizal. Kalau saya jangan dinegatifkan ke Koalisi Merah Putih. Ini usulan pemerintah, harus diundang nih pemerintah ya. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kajian dia sudah sangat jauh ya. Udah banyak masalah-masalah, belum biaya itu adalah APBN kita berapa, APBD kita berapa. Jawa Timur aja hampir 2 triliun Pak. Itu baru melalui negara. Belum kampanyenya
gubernur ya. Artinya masalahnya di anggaran. Kalau masalahnya di anggaran kan sebetulnya tinggal diatur saja bagaimana anggaran itu digunakan. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mereka kan ingin memprioritaskan dirinya dia. Si calon ini harus keluarkan duit. Kalau di Jakarta itu mungkin lebih dari ratusan triliun ya. Kalau Jakarta itu calon gubernur ya untuk menghabiskan dananya. Jawa Barat mungkin lebih besar karena dia penduduknya paling besar di Indonesia. Lebih besar lagi dia akan menghabiskan dananya. Itu pasti dia akan mencari dana-dana bancakan dari APBD-nya. Makanya menurut laporan Menteri Dalam Negeri kepada kita, lebih dari 300 kepala daerah itu jadi tersangka. Karena dia harus mengembalikan dana kampanyenya itu. Nggak mungkin dia gratis. Tapi kalau dia gratis sekarang, kita cari calon-calon yang qualified, yang ingin bekerja untuk rakyat, karena dia nggak keluar biaya pribadi. Dana pribadi untuk kampanye nggak keluar. Anda menganggap bahwa wakil rakyat di DPRD itu sudah bisa mewakili keinginan rakyat? Cukup satu kali saja, presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, ini yang dipilih langsung. Nah, rakyat yang telah dipilih langsung ini akan memilih, gitu ya, untuk pusat tetap, untuk presiden tetap dipilih langsung karena bunyi Undang-Undang Dasar. Anda merasa bahwa wakil rakyat bisa memilih pemimpin daerah berdasarkan keinginan rakyat? Akan itu dipilih oleh rakyat DPRD-nya. Rakyat yang. Apakah Anda menganggap bahwa DPRD mampu memilih pilihan rakyat? Yakin, saya yakin. Tapi kalau kita mereka sudah pintar-pintar juga di daerah itu sejalan. Presiden pilihan kita itu bukan presiden yang berdasarkan wakil rakyat yang banyak. Ya nggak apa-apa. Karena namanya demokrasi kan. Di Amerika juga begitu. Di Amerika parlemennya lebih banyak misalnya kalau yang jadi presidennya Demokrat, lebih banyak biasanya di DPR-nya adalah Republik. Nggak apa-apa, biasa aja. Kita akan sambung di segmen berikut.